Dan masih bersama dua narasumber kita. Oke, Bapak, melanjutkan perbincangan kita tadi menghadapi era industri ini. Apakah ini adalah suatu tantangan yang besar bagi SMK dan juga angkatan kerja baru di Indonesia? Jadi kalau melihat era seperti ini sebenarnya selain tantangan ini juga peluang. Kenapa saya sampaikan peluang? Karena sekarang lulusan-lulusan SMK itu memang diharapkan bisa langsung siap kerja. Ini harapan, sehingga bisa memutus mata rantai kemiskinan, bisa juga mengurangi pengangguran dan sebagainya. Nah, ini adalah peluang. Nah, bagaimana peluang ini dilakukan? Dalam proses pembelajaran di SMK, sekarang itu tidak kaku terhadap kurikulum yang ada, tetapi SMK itu sendiri melihat bagaimana di lapangan, bagaimana kebutuhan industri, bagaimana kebutuhan perusahaan, maka akan melihat ke sana. Oh, sana yang dibutuhkan seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan kurikulum akan kita modifikasi sedemikian rupa sehingga anak-anak begitu lulus dari lembaga sekolah itu dia sudah bisa langsung kerja sesuai dengan keterampilannya. Artinya di era industri 4.0 ini memang ini merupakan peluang bagi lembaga-lembaga bagaimana juga mengoptimalkan perannya dalam proses pendidikan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Ini buktinya dalam satu lembaga ada namanya kelas industri, ada bentuk kerjasama atau MOU dengan perusahaan. Ini bukti bahwa sekarang memang berpikirnya adalah berpikir untuk kebutuhan anak dan peningkatan keterampilan anak untuk begitu lulus dari sekolah itu. Gitu. Nah, ke Pak Dimas. Pada waktu Pak Dimas dulu menempuh pendidikan di SMK, apakah sudah sistemnya sudah seperti sekarang? Kalau sekarang ada yang namanya praktek kerja industri. Prakerin. Jadi siswa itu ditempatkan di perusahaan sesuai dengan bidang yang ditekuninya itu apa. Pada zaman dulu waktu Pak Dimas menempuh pendidikan, apakah sudah ada sistem seperti itu juga? Sudah ada. Tapi dulu namanya PKL. Praktek kerja lapangan. Ada lagi praktek kerja nyata seperti itu. Jadi seperti saya dulu ketika kelas 2, masih kelas 2. Kalau SMKI dulu, saya 4 tahun. Jadi saya kelas 1, 2, 3, 4. Jadi kelas 3 itu waktunya PKN. Jadi ketika sudah PKN kita bekerja, terjun ke masyarakat, terus lalu kembali ke sekolah, baru kita menghadapi ujian untuk 1 tahunnya. Gitu. Begitu saya menghadapi ujian 1 tahun lulus, sudah bisa terjun ke masyarakat. Karena apa? Saya setuju dengan Bapak bahwa ini bukan tantangan tetapi peluang. Saya sudah merasakan, karena saya berbicara ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi bahwa di SMK itu peluangnya lebih banyak, lebih bagus, dan menurut saya ya memang sangat menguntungkan bagi mereka yang jangka panjang untuk sekolahnya mungkin masih panjang yang harus ditempuh ya. Tetapi ketika sudah lulus SMA saya harus kerja, itu mungkin lebih tepat begitu, lebih tepat di SMK maksudnya gitu. Berarti Pak Dimas sendiri menilai dengan sistem pembelajaran seperti itu, ada praktek langsung ke dunia kerja, itu lebih efektif. Iya, karena begini juga sebelum kita terjun ke lapangan pun kita sudah mendapatkan beberapa ilmu yang mengasah kita untuk bekerja, untuk cepat bekerja memang. Jadi gini, ketika kalau saya di sekolah seni ya, jadi bagaimana saya mengasah kreativitas yang saya dapat di dalam kesenian itu. Ketika saya lulus itu sudah kreativitas sudah sudah tinggal tinggal menyampaikan gitu ya, gitu. Nah, kembali lagi ke Pak Suhartono. Sekarang kan zamannya apapun sudah maju, perkembangan teknologi juga sudah maju, dan sekarang sudah tidak terkotak-kotak lagi bahwa sebuah perusahaan harus mengambil karyawan dari tempat asalnya. Mungkin yang dari luar Indonesia pun bisa masuk selama dia mempunyai potensi.
Nah, menghadapi perkembangan yang seperti ini, apa sih yang perlu dipersiapkan di SMK ini? Jadi memang pasar bebas itu atau sekarang namanya masyarakat ekonomi ASEAN ya, MEO, itu kecenderungan bisa saja tenaga kerja dari luar juga akan masuk di kita. Indonesia. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu? Lulusan SMK memang benar-benar yang menjadikan persiapan untuk mengkanter andaikan memang banyaknya tenaga kerja yang masuk di negara kita. Nah, ini kita buktikan dengan proses pembelajaran pendidikan yang dilakukan pada anak-anak di jenjang SMK. Sekarang Mas, di SMK anak-anak kita untuk membuat mesin-mesin sederhana itu sudah biasa. Dan jadi ada program keahlian, ada mesin, kemudian ada pertanian, ada pariwisata, ada bismen, itu semua insya Allah sudah mengarah kepada teknologi-teknologi yang arahnya ada pada saat dia nanti keluar dari lembaga itu betul-betul sudah siap di dunia kerja. Nah, sehingga kita tidak ada ketakutan andaikan ada tenaga asing yang masuk di kita ada kekhawatiran kita akan tergeser, insya Allah itu tidak akan terjadi. Karena sekarang anak-anak begitu dengan adanya pembelajaran yang sekarang sangat diperhatikan oleh pemerintah, mohon maaf, untuk anggaran-anggaran itu memang sangat banyak untuk anak-anak di kegiatan di SMK. Nah, ini harapannya memang seperti itu, supaya kompetensinya anak-anak itu betul-betul siap kerja. Nah, memang di pendidikan SMK ada 3 harapan. Jadi pertama adalah harapan B. B-nya adalah bekerja. Jadi begitu lulus, anak harus bekerja. Itu harapan. Yang kedua M. BM. M-nya adalah melanjutkan. Ada juga anak-anak kita yang melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, ke perguruan tinggi. Dan tidak sedikit. Di tahun ini sudah ada beberapa yang sudah diterima di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah W, wirausaha. Anak-anak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu proses yang harus kita lakukan. Nah, saat ini kekhawatiran itu andaikan ada tenaga kerja dari asing itu juga bisa dikanter. Mohon maaf, perlu saya sampaikan bahwa sekarang anak-anak yang baru ujian minggu kemarin itu sudah ada yang sudah dikontrak perusahaan-perusahaan. Bahkan ada sekolah di daerah Jember, Banyuwangi itu sudah dikontrak di Jepang. Di Madiun sudah dikontrak di negara Jepang. Nah, ini bukti bahwa kita itu sekarang sudah tidak ada kekhawatiran untuk bersaing dengan dunia luar untuk masalah kerja, masalah kemampuan pada anak-anak kita. Nah, gitu. Dari Dinas Pendidikan sendiri untuk menjembatani SMK ini dengan perusahaan-perusahaan itu apakah dengan tadi ada praktek kerja industri atau seperti apa? Jadi begini, yang jelas tidak hanya peran Dinas Pendidikan, tetapi peran kementerian-kementerian lain. Sekarang ada Kementerian Perekonomian juga ikut membuat program terkait dengan vokasi. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ini semua ikut terlibat di dalam pembelajaran vokasi kepada anak-anak kita. Kemarin yang saya sampaikan di tanggal 7 Maret itu yang menghadirkan adalah Kementerian Perdagangan. Nah, kemudian yang kita diundang di Jakarta untuk membuat pilot project di Jawa Timur ada 2, yaitu SMK Muhammadiyah 7 Gundang Legi. Kemudian yang satunya adalah SMK 5 Bojonegoro. Itu dijadikan pilot project yang dibiayai oleh Kementerian Perekonomian. Nah, harapannya memang kita juga harus betul-betul bisa berkompetisi dengan tenaga-tenaga ahli lainnya. Begitu. Ke Pak Dimas lagi. Untuk lulusan SMK yang mungkin aku nggak mau kerja, aku mau membuka usaha sendiri. Triknya seperti apa sih, biar dia bisa survive dan juga bisa bersaing? Karena kan persaingan sekarang bukan antar sesama lulusan SMK sendiri, tapi ada persaingan juga dari luar. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman, ini pengalaman terus ya. Karena saya punya punya perusahaan ecek-ecek, namanya saya punya grup Gito Maron ini. Ini contoh. Jadi ketika saya mempunyai
kru, memiliki kru atau saya memiliki pegawai, itu saya mencari seperti kalau tata busananya saya mengambil dari SMK yang pendidikan tata busana. Itu akan lebih cepat daripada kita mencari yang masih misalnya yang masih jauh gitu. Jadi kan saya punya beberapa grup itu ada yang SMK, misalnya SMK yang masuk ke saya itu lebih jelas daripada yang bukan SMK tetapi diajak kerja masih kesulitan karena belum mempunyai basic gitu belum Mas. Tahu ini yang mau aku misalnya kalau mau yang ini ada dekorasi misalnya, tentang dekorasi dan sebagainya. Di situ yang masuk sebagai di grup saya itu juga ada yang lulusan misalnya seni rupa juga dari SMK kan, kalau seni rupa itu. Jadi lebih cepat mereka dan kebanyakan mereka kadang-kadang sambatnya begini. Saya belum bisa melanjutkan sekolah, saya bekerja dulu. Nah, itu sangat cepat gitu loh anunya Mas. Untuk aplikasinya karena dia punya punya keinginan dan didukung dengan sudah punya kemampuan itu sendiri. Betul. Itu. Nah, Pak Suhartono sendiri. Di sini juga sudah ada seniman. Lalu berbicara mengenai SMK itu kan nggak cuman SMK teknik SMK ini, tapi juga ada salah satunya di Surabaya seperti SMK 12. Itu adalah basic pendidikannya ke kebudayaan dan juga seni. Di Jawa Timur sendiri ada berapa sih? Jadi SMK 12 itu sebenarnya dulu ada peleburan dari SMKI. Dua lembaga Mas ya. Jadi ada 2 lembaga, di situ akan di SMK 11 dan 9. Nah, itu ada SMK 11 dan SMK 9 itu di merger jadi satu sehingga besar seperti itu. Nah, ini dijadikan sekolah khusus untuk seni budaya. Sebenarnya di situ kemarin ada jurusan keahlian mesin. Karena peminat kita khusus kepada seni, maka mesin kita lambat laun kita hilangkan, maka itulah mengkhusus di khusus seni budaya. Sehingga di Surabaya itu untuk SMK yang khusus di seni itu memang SMK 12. Harapan kita nanti anak-anak SMK 12 itu bisa mencetak memang ya tenaga-tenaga yang terampil ahli di bidang seni, baik itu seni rupa, seni musik, seni teater atau yang lainnya. Dan saya rasa bahwa seni itu sekarang memang dibutuhkan saat ini di era seperti ini, karena entertainer itu sangat-sangat lebih langsung bisa diterima, langsung lebih diterima. Maka keterampilan yang kita ajarkan, dan kami punya visi. Begitu saya di bidang PSMK ini kami punya visi bahwa saya harap di SMK 12 itu nanti akan menjadi barometernya sekolah seni di Jawa Timur khususnya, ya paling tidak di Jawa Timur lah. Tetapi kalau bisa se-Indonesia akan lebih baik itu. Begitu. Nah, kalau tadi bilang masalah entertain sendiri. Lalu untuk mereka yang masih sekolah di SMK mereka masih bingung. Ketika aku punya basic seni, nanti larinya kemana gitu. Nah, gimana sih caranya biar potensi seni yang ada di SMK ini bisa menjadi salah satu produk yang unggul di industri? Gini Mas, seni itu tidak bisa serta-merta kemudian diajarkan sekali 2 kali. Langsung jadi. Dan jadi tidak bisa. Maka harus ada proses trial and error ya. Nah, anak pada saat sekolah di situ ada di semester akhir ada namanya manajemen pementasan. Nah, pada saat manajemen pementasan inilah anak-anak yang memang dia ahli di bidang apa. Kalau dia memang di bidang teater, maka di bagian tadi ya dia akan tampil di teaternya. Nah, pada saat proses dia tampil pada pertunjukan musiknya, dia akan tampil pertunjukan musiknya, sehingga dia bisa mengoptimalkan kemampuannya di akhir semester itu, termasuk untuk ujian praktiknya. Nah, sebelum melakukan kegiatan itu sudah ada latihan, mulai kelas 10,
kelas 11 sampai prakerin itu pun, bahkan prakerin itu tidak hanya prakerin ada di lembaga, tapi bisa di luar seperti di tempatnya Mas Dimas tadi. Nah, jadi di apa namanya? Di sanggar-sanggar ya. Di sanggar-sanggar itu adalah proses pembelajaran yang luar biasa. Sehingga pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan itu bisa akhirnya dilakukan, diterapkan di sekolah, dan itu menjadi motivasi dia untuk mengembangkan kemampuannya. Begitu ya. Nah, perkembangan industri sendiri selalu sejalan dengan perkembangan teknologi. Betul. Untuk mendukung kemampuan siswa tadi, apakah dari SMK itu juga memberikan update teknologi sesuai dengan perkembangannya? Betul. Jadi di SMK itu juga ada program keahlian DKV. Ya. Jadi desain komunikasi visual, dan termasuk di situ ada komputer juga, IT. Jadi diharapkan memang tidak perkembangannya harus itu antara IT dengan update. Itu harus selalu update. Iya, begitu. Berarti emang benar-benar SMK ini sudah benar-benar dipersiapkan untuk bisa menjadi mereka nanti ketika lulus udah siap di lapangan. Bukan menjadi cuman bisa kerja aja, tapi bisa membentuk sebuah lapangan pekerjaan. Gitu. Nah, pemirsa, perbincangan kita masih ada lagi, dan jangan kemana-mana, tetap di Surabaya TV.